Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Peter Nainapa NIM 2003030084 kelas C, jurusan Sosiologi, semester 1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Baik, saya akan membaca tugas ketiga mereview buku tentang ekonomi politik Asia Tenggara. Masuk dalam materi bab 1. Berteori ekonomi politik di Asia Tenggara. Pendekatan teoritis yang saling bersaing untuk ekonomi politik yang relevan dengan studi Asia Tenggara dan menguraikan pendekatan yang diambil dalam sisa buku ini. Apapun perbedaan mereka, semua sarjana yang menyelidiki ekonomi politik memiliki keyakinan yang sama bahwa ekonomi dan politik tidak dapat secara bermakna dianggap atau dipelajari sebagai dominan terpisah. Perkembangan ekonomi dengan kuat membentuk politik, sedangkan politik memiliki dampak yang sangat besar pada pasar. Pendekatan Weberian terhadap ekonomi politik Asia Tenggara adalah bagian dari aliran penting ilmu politik sejak sosiologi Jerman Max Weber dalam kurun 1864 sampai 1920. Pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan pola pembangunan berdasarkan variabel kapasitas negara untuk menghasilkan dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Di Asia Tenggara, mereka telah muncul sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas dan berkepanjangan mengenai apakah liberalisasi pasar dan intervensi negara menjelaskan perkembangan kapitalis Asia Timur yang luar biasa. Bab 2. Ekonomi politik Asia Tenggara, pembangunan dari kemerdekaan menuju hyperglobalization. Sementara pembuat kebijakan dan pakar arus utama menekankan pasar dan pemerintah yang ramah pasar sebagai kunci untuk menghasilkan pembangunan ekonomi. Kisah nyata tentang apa yang membuat ekonomi politik tertentu dalam arti pembangunan jauh lebih tidak sedap dan jauh lebih kompleks. Apakah itu dilibatkan inovasi dalam teknologi dan pengetahuan yang memungkinkan pelayaran maju dan pengembangan wilayah untuk penjarahan kolonial atau posisi perusahaan di puncak rantai nilai global meskipun tidak memiliki pabrik fisik sama sekali. Asia telah menjadi simbol dari kenyataan ini, pertama sebagai situs penjajahan dan ekstraksi yang menonjol, kedua sebagai satu set penting negara-negara yang baru merdeka dalam konteks perang dingin dan pola produksi dan pertukaran transnasional yang muncul, dan akhirnya sebagai tuan rumah bagi situs yang sangat beragam dalam rantai nilai regional dan global yang berkembang. Menempatkan ekonomi politik pembangunan Asia Tenggara dalam konteks kapitalisme secara umum dan khususnya kapitalisme dalam tahap pasar dunia yang paling baru, meskipun tidak lengkap dan sangat tidak merata dan kompetitif. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa ekspor tidak sepenuhnya terbaiknya bahkan pada periode awal ini, meskipun para praktisi pembangunan pada saat itu berpendapat bahwa proteksionisme menciptakan bias terhadap manufaktur berorientasi ekspor. Faktanya mencerminkan strategi negara-negara pembangunan Asia Timur. Berbagai badan percontohan dan badan investasi didirikan di seluruh Asia Tenggara untuk mendorong pembangunan yang berorientasi ekspor. Contohnya termasuk dengan pembangunan ekonomi Singapura dan pembangunan ekonomi nasional Thailand dan investasi Filipina, Otoritas Pembangunan Industri Federal Malaysia, dan Pusat Pengembangan Industri Vietnam. Bab 3. Menjelaskan rezim politik Asia Tenggara. Para ahli teori modernisasi
mengharapkan kapitalisme dan demokrasi liberal menjadi mitra dalam pembangunan Asia Tenggara, sebagaimana yang seharusnya terjadi di Eropa dan Amerika Utara. Pembangunan ekonomi dimasukkan untuk menghasilkan kelas menengah baru yang pada akhirnya akan menuntut dan mendukung lembaga-lembaga demokrasi. Bahwa kapitalisme dan rezim politik saling terkait, sebaliknya kerangka ekonomi politik dengan teori yang sangat berbeda tentang hubungan yang kompleks, dan kepentingan ini diperlukan untuk menjelaskan rezim politik di Asia Tenggara. Untuk menjelaskan dinamika rezim politik Asia Tenggara, ini menggunakan kerangka kerja modus of participation dan MOP yang dibangun di atas sekolah Murdoch. Pendekatan MOP menarik perhatian pada perjuangan tentang siapa yang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, bagaimana dan atas dasar apa, sebagai isu utama yang diperlakukan baik dalam rezim demokratis maupun otoriter. Sistem dan nilai-nilai yang rasional dan berbasis hukum, termasuk politik demokratis, kaum borjuis, dan kelas menengah dipandang sebagai faktor strategis dari nilai-nilai modern ini. Bab 4. Transisi dari sosialisme negara di Asia Tenggara. Kamboja, Laos, Myanmar (Burma) dan Vietnam, negara-negara CLMV, semuanya didominasi oleh rezim sosialisasi selama Perang Dingin. Satu, dalam praktiknya eksperimen mereka dengan sosialisme negara sama sekali tidak berhasil dan berumur pendek. Kolektivisasi yang berbau bencana dan kekerasan negara di bawah Pol Pot menewaskan hingga 1,5 juta orang dan mengguncang seluruh kawasan. Namun liberalisasi ekonomi yang terjadi belum diimbangi dengan liberalisasi politik. Kamboja secara resmi mengadopsi konstitusi liberal dan demokratis dengan pemilihan umum multi partai, tetapi negara itu tetap didominasi oleh Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang otoriter, sebuah versi yang dibentuk kembali dari rezim komunis lama. Meskipun gagal untuk menyesuaikan diri dengan resep Barat untuk demokrasi liberal, negara-negara CLMV, terutama Vietnam dan Kamboja, sering dipandang sebagai kisah sukses pembangunan berkat tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara konsisten. Namun ini telah dicapai terutama melalui perampasan dan peluncuran aset. Kamboja, Partai Komunis yang didukung Vietnam mengubah dirinya menjadi CPP, seolah-olah menerima persaingan elektoral setelah transisi yang dipimpin PBB. Pada kenyataannya, para pimpinan CPP menggunakan kendala lama mereka atas kekuasaan negara untuk mengkonsolidasikan aliansi antara partai birokrasi militer dan Taipan bisnis Kamboja dan regional terbuka. Myanmar. Transisi Myanmar pasca 2010 dari pemerintahan militer langsung telah membuka ruang politik bagi Liga Nasional untuk Demokrasi yang sebelumnya dilarang, membuka ruang politik dan pimpinannya Aung San Suu Kyi untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi penerapan dari atas ke bawah juga memastikan bahwa kekuatan yang definitif tetap berada di tengah militer. Konstitusi yang dirancang militer 2008 memiliki 25% kursi parlemen dan Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, dan Urusan Perbatasan untuk 116
Chehughes, orang yang ditunjuk militer tentara tetap berada di bawah militer, bukan perintah sipil. Vietnam memasuki era pasca Perang Dingin dalam kondisi terbaik dari negara CLMV manapun terlepas dari satu dekade sanksi barat dan perang di Kamboja. Menyusul kekalahannya dari Amerika Serikat dan reunifikasi pada tahun 1975, pemerintah Vietnam membuat beberapa kemajuan dalam mempromosikan perawatan kesehatan, elektrifikasi, dan pendidikan, menjadikannya yang paling maju di antara negara-negara CLMV. Sekian dan terima kasih.